Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video materi bersama Ibu Alma. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu pemuaian. Jadi, zat-zat yang ada di alam ini memiliki kecenderungan untuk memuai ketika suhunya panas dan menyusut ketika suhunya dingin. Pada malam hari, matahari menyinari permukaan bumi sehingga suhu di siang hari menjadi panas. Sebaliknya, pada malam hari matahari tidak menyinari permukaan bumi sehingga suhu di malam hari menjadi dingin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pemuaian yang terjadi pada benda-benda di sekitar kita. Secara umum, zat akan mengalami pemuaian atau penyusutan saat suhunya berubah. Zat akan memuai jika suhunya naik, dan zat akan menyusut jika suhunya turun. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda yang diakibatkan kenaikan suhu zat tersebut. Pemuaian sendiri dibagi menjadi 3. Jadi pemuaian itu dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita akan bahas yang pertama adalah pemuaian pada zat padat. Pemuaian yang terjadi pada benda sebenarnya terjadi pada seluruh bagian benda tersebut. Namun demikian, untuk mempermudah pemahaman, maka pemuaian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sekarang kita bahas yang pertama tentang pemuaian panjang. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh panjang mula-mula benda, besar kenaikan suhu, dan tergantung dari jenis benda. Dari gambar ini, kalian mungkin sering melihat di jalan raya, kalau kalian mengamati kabel listrik, itu dipasangnya sedikit melengkung seperti ini. Hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk menghindari kabel ini putus pada saat malam hari, karena suhu yang dingin, maka kabel akan menjadi lebih menyusut gitu ya, menjadi lebih keras, menyusut, dan itu bisa menyebabkan kabel putus apabila dipasang pas panjangnya sesuai dengan ukuran tiang. Dan pada siang hari ketika kabel memuai, dia akan menjadi lebih panjang karena pemuaian itu. Untuk pemuaian panjang berlaku rumus seperti ini. Jadi kita bisa menghitung panjang benda setelah memuai atau menghitung berapa perubahan panjang benda. Koefisien muai panjang benda itu berbeda-beda tergantung dari karakteristik dari benda. Dan koefisien muai panjang ini selalu diberikan, jadi nilainya itu ditentukan, sudah tepat gitu ya, sudah ada nilai khusus. Untuk koefisien muai panjang disimbolkan dengan alfa. Yang kedua, pemuaian luas. Jika sebuah bidang atau lempeng dipanaskan, dengan demikian lempeng akan mengalami pemuaian luas atau pemuaian bidang. Pertambahan luas zat padat untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius pada zat seluas 1 meter persegi disebut koefisien muai luas, yang disimbolkan dengan beta. Hubungan antara luas benda, pertambahan luas suhu, dan koefisien muai luas suatu zat adalah, jadi kalau luas kita menggunakan simbol A besar, dan koefisien muai luasnya itu disimbolkan dengan beta, di mana beta itu sendiri sama dengan 2 kali alfa. Ingat ya, tadi alfa adalah koefisien muai panjang. Jadi dari koefisien muai panjang kita bisa menghitung koefisien muai luas. Yang ketiga adalah pemuaian volume.
Jika suatu balok yang mula-mula memiliki panjang P0, lebar L0, dan tinggi H0 dipanaskan hingga suhunya bertambah delta T, maka berdasarkan pada pemikiran muai panjang dan luas, diperoleh harga volume balok tersebut sebesar. Untuk pemuaian volume kita menggunakan simbol V, di mana di sini nanti ada V0 yaitu mula-mula, volume mula-mula, dan gamma adalah koefisien muai volume, di mana gamma sama dengan 3 kali alfa. Ingat tadi alfa adalah koefisien muai panjang. Jadi patokannya itu kita pakai koefisien muai panjang benda yang sama gitu. Kita bisa menghitung koefisien muai luas dan koefisien muai volume. Pemuaian pada zat cair adalah pemuaian yang terjadi pada zat cair, di mana pemuaian pada zat cair ini merupakan pemuaian volume. Sementara pemuaian pada zat gas itu bisa kalian buat sebuah praktikum sederhana, pengamatan sederhana di rumah kalian. Bahan yang kalian perlukan adalah balon karet, balon biasa gitu, balon untuk ulang tahun, kemudian botol kaca, dan mungkin panci atau wadah. Balon karet ini kalian masukkan ke dalam botol kaca, kemudian botol kacanya kalian masukkan ke sebuah panci atau wadah yang kalian isi dengan air panas. Boleh juga wadah ini kalian rebus gitu, supaya terjadi pemuaian pada air di sini. Kemudian udara di dalam kaca ini akan memuai dan menyebabkan balon ini akan terisi udara. Nanti kalian lihat apa yang terjadi. Oke. Setelah kita mempelajari tentang materi atau teori dari pemuaian, tibalah saatnya kita mengerjakan latihan soal, supaya lebih memahami materi ini dengan baik. Saya sudah menyiapkan 4 soal, dan kita akan mengerjakan bersama-sama. Soal yang pertama, sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Karena di sini ditentukan panjang, berarti soal yang pertama ini adalah soal tentang pemuaian panjang. Data kita dapatkan dari soal, kita tulis dulu. L0 adalah panjang mula-mula, jadi L0-nya ini adalah L0. Kemudian ini adalah delta T, dan alfa atau koefisien muai panjang itu ditentukan dengan tabel ini ya, jadi kalian bisa simpan tabel ini. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjang atau delta L. Kita masukkan ke rumus, tadi di depan di materi, di slide sudah saya berikan rumusnya. Karena pertanyaannya pertambahan panjang, maka kita gunakan rumus delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kemudian kita masukkan semua angkanya. Setelah itu, cara yang paling mudah, kalau sudah lihat ada 10 pangkat negatif, kalian jangan bingung. Tinggal kalian kalikan dulu ini, 12 kalikan dengan 50. Ini kan sama dengan 600. Jadi ditulis aja di bawahnya. 600-nya dikalikan dengan 1000, sama dengan 600.000. 600.000 ini saya tulis kali 10 pangkat min 6. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Di sini ada 5 0. Tinggal kita sederhanakan dengan di sini. Jadi ini tinggal 10 pangkat min 1. Jadi kita tulis hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan 0,6. Jadi pertambahan panjangnya adalah 0,6 cm. Jadi gitu ya, supaya mudah kalian tinggal mengurangi atau eliminasi dari nilai atau angka-angka yang di situ menyulitkan kalian, seperti 10 pangkat min, 10 pangkat negatif. Itu bisa disederhanakan dengan ratusan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi luasnya 10 meter persegi, berarti ini pemuaian luas,
apabila suhu dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas pelat besi tersebut. Soal nomor 2 ini adalah soal tentang pemuaian luas. Ini sudah ditulis, ada luas di sini. Ini adalah A0, A mula-mula atau luas mula-mula. Kemudian 90 derajat Celcius ini adalah T2. Atau kalau pakai T0 dan T1 berarti ini T1. Koefisien muai panjang besi ini adalah alfa. Awas salah. Karena di sini koefisien muai panjang berarti ini adalah alfa dari besi. Nah, ini sudah saya cantumkan semua yang diketahui dari soal. Yang ditanyakan adalah berapa luas pelat besi sekarang. Berarti ini luas besi setelah dia mengalami pemuaian gitu, setelah dia dipanaskan. Kita masukkan ke rumusnya. A sama dengan A0. A0 itu adalah luas mula-mula kali 1 ditambah beta kali delta T. Jangan lupa beta adalah 2 kali alfa. Jadi tinggal dikalikan. Di sini sudah diketahui alfanya, tinggal dikalikan 2. Ini saya tulis pakai simbol penyederhanaan, jadi pakai 10 pangkat min 6 atau ditulis dengan 0,00 juga boleh. Nah, sekarang kita masukkan saja semuanya. A0-nya sama dengan, jadi ini A sama dengan 10. Oke, A sama dengan 10 kali 1 ditambah 0,00024 kali 60. Nah, yang pertama kita selesaikan adalah, ini kita kalikan dulu. 24 kali 60, kita kalikan dulu. 24 kali 60. Ini sama dengan 1440. Terus kita masukkan ke sini ya. Ini jadinya adalah 0,0000144. Kemudian ditambah 1, karena ditambah 1 itu masuknya ke sini. Jadi ini 1 itu posisinya ke sini. Jadi 1,00144 kali 10. Karena dikalikan 10, maka 10 ini menyebabkan komanya itu bergerak ke sini. Jadi komanya bergerak ke kanan gitu. Makanya hasilnya menjadi, jadi hasilnya 10,0144 meter persegi. Ini adalah luas kedua setelah mengalami pemuaian gitu. Jadi hati-hati, ini yang kita selesaikan yang pertama. Ini kita selesaikan dulu, dikalikan. Kemudian menyebabkan nolnya itu berkurang, 0 komanya ini berkurang karena ini kan ribuan gitu. Dia bergerak ke sini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Ini kita mengerjakan soal pemuaian volume. Jadi kita sudah masuk ke pemuaian volume. Koefisien muai panjang ini alfanya. Alfa sama dengan 10 pangkat min 5 berarti 0,000012345. 0,002 gitu. 12345. Oke, betul. Volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius berarti volume bejana setelah dia memuai. Kita masukkan datanya dulu. Jangan lupa gamma sama dengan 3 kali alfa sama dengan 3 kali 2 kali 10 pangkat min 5 atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5. Jadi gamma sama dengan 0,00006. Delta T
rentang suhunya ya, perubahan suhu sama dengan suhu kedua, ini T2, T1-nya ini. Dimana delta T itu rumusnya sama dengan T2 dikurangi T1. V0 itu adalah volume mula-mula sama dengan 1 liter. Kita masukkan ke rumus, V sama dengan V0 kali 1 ditambah gamma kali delta T. Semuanya kita masukkan ya, datanya tadi kita masukkan semuanya. Setelah itu, ini cara mudahnya adalah ini kita kalikan 6 sama 50, jadi 6 kali 50 ini sama dengan 300. Nah 300 ini 02-nya itu bisa mengurangi 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat min 5-nya sisa 10 pangkat min 3, karena berkurang 2 gitu ya. 3 kali 10 pangkat min 3 itu bisa kita tulis seperti ini. 3 kali 10 pangkat min 3. 1, 2, 3. Oke, betul. Ditambah 1. Satunya itu berada di depan. 1 itu menggantikan posisi 0. Dikalikan 1 berarti angka itu sendiri. Jadi jawabannya adalah 1,003 liter. Itu adalah volume pada suhu 75 derajat Celcius gitu. Hati-hati ya, karena ini menggunakan konsep hitung matematika, jadi kalian mengerjakannya harus benar-benar teliti. Soal yang keempat, ini adalah soal bimetal. Bimetal itu adalah logam atau benda yang disusun menjadi satu gitu, dua logam yang digabung menjadi satu. Berdasarkan gambar di bawah ini, posisi bimetal setelah dipanaskan yang sesuai ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang perlu kalian ingat adalah suatu benda yang dipanaskan pasti dia akan menjadi semakin panjang, karena ini bimetal kan pemuaiannya bisa dianggap sebagai pemuaian panjang gitu. Dan untuk benda dengan koefisien muai logam atau muai panjang lebih besar, itu dia akan mengalami pemuaian lebih cepat. Jadi bertambah panjangnya itu lebih cepat gitu. Artinya apa? Ketika kalian mengamati 4 gambar ini, kalau benda itu posisinya di luar seperti ini, berarti dia koefisien muai panjangnya, alfanya untuk yang di luar itu harus lebih besar dibandingkan yang di dalam. Seperti ini yang di luar, berarti ini alfanya yang lebih besar. Ini ya, saya berikan tanda begini. Yang di luar, ini alfanya yang lebih besar. Ini yang di luar, ini alfanya yang lebih besar. Nah, sekarang kita cek nomor 1. Yang putih di luar. Yang putih itu, lihat ujung belakangnya saja. Yang putih adalah 24 belakangnya. Di dalamnya hitam 19. 24 di luar, lebih besar daripada 19. Berarti nomor 1 ini benar. Karena putih, koefisien muainya lebih besar daripada yang hitam. Sekarang kita cek nomor 2. Hitam, yang di luar 19, yang putihnya 24. Salah. Ini salah. Nomor 3. Garis-garis ini, kotak, ini yang di luar 17, yang di dalam putih. Salah juga, karena putihnya yang lebih besar. Berarti nomor 4 kita cek, ini pasti betul. Tapi kita cek yang di luar hitam, yang di dalam kotak-kotak. 19 lebih besar dari 17. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Yaitu yang C. Seperti itu ya untuk bimetal. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya sampaikan ini.